Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-30 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pembahasan berikutnya di halaman 108, bab aqiyatil marid. Bab pemberian orang sakit. Setelah Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan tentang babul hibah, dan hibah itu adalah pemberian, dan tatkala pemberian itu ada kemiripan dengan wasiat, khususnya pada orang yang sakit, maka Ibnu Qudamah mengkhususkan di sini satu bab tentang pemberian orang yang sakit. Baik, ada 13 pembahasan dari uraian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala yang kita garis bawahi. Pembahasan yang pertama, ketentuan seputar pemberian dari orang yang sakit. Kata beliau, tabarru'at al-mariri marad al-mauti al-makhufi wa man huwa fil khawfi kal waqifi baina as-saffaini 'inda iltiqa'i al-qital wa man qaddima al-yuqtal وراكب البحر حال هيجانه ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت حكمها حكم الوصية في 6 أحكام. Kata beliau, tabarru'at al-marid, pemberian-pemberian orang yang sakit. Tabarru' pemberian tanpa dia mengambil imbalan. Isabah ya, dengan makna hibah. Iya. Dan dia juga bermakna wasiat, sebagaimana akan datang semuanya tanpa imbalan. Hanya saya di sini karena bersyirikat di dalamnya antara wasiat dan hibah, maka Ibnu Qudamah membahasakannya dengan bahasa umum. Beliau memakai kata tabarru'at. Pemberian orang yang sakit. Sakit yang bagaimana? Marad al-mautil makhuf adalah sakit yang dikhawatirkan si orang yang sakit tersebut akan meninggal pada penyakitnya itu. Iya. Dan dimaklumi ya, ada sebagian dari penyakit atau bisa diperkirakan ini penyakit akan mengantar kepada apa? Pada kematian. Maka penyakit-penyakit yang seperti ini dikatakan marad al-maut al-makhuf, yang dikhawatirkan akan meninggal. Iya. Dan ketentuan bahwa dia penyakit Arab yang dikhawatirkan orang tersebut meninggal di dalamnya, ini tentunya kembali kepada apa? Ketentuan dan keputusan orang yang ahli di dalamnya, yaitu para dokter. Jadi kalau dianggap bahwa penyakitnya ketika dia berbicara tentang hal itu adalah sakit yang dikhawatirkan dia meninggal, maka apa yang dia ucapkan tersebut hukumnya adalah hukum wasiat. Pemberiannya pada saat itu hukumnya sama dengan hukum wasiat pada 6 perkara. Jelas ya? Kata beliau, wa man huwa fil khawf. Demikian pula orang yang berada di posisi takut. Berada di posisi takut. Jadi siapa yang berada di posisi
kekhawatiran akan meninggal, maka mirip seperti itu. Jadi kalau misalnya dia dari sisi penyakit, dia sakit biasa, tapi dia merasa khawatir akan meninggal, kemudian dia memberi, maka ini sama. Di sebagian, kalau di cetakan kita ada wawunya di sini ya. Di sebagian cetakan, orang yang waman huwa fil khawfi, dan siapa yang berada dalam posisi sakit, kemudian ada tambahnya kal marid, seperti orang sakit lagi. Nah, ini kita sudah bedakan tadi ya, bahwa penyakit biasa, kalau si orangnya sendiri mengkhawatirkan, maka ini masuk di dalamnya. Demikian pula wakal waqifi baina as-saffaini inda iltiqa al-qital. Demikian pula orang yang berdiri antara dua saf ketika terjadi peperangan. Ini semana ya, sebab dia di posisi dikhawatirkan akan binasa. Ini di posisi pertempuran. Ya, kapan dia berucap sesuatu di situ memberikan, maka ini hukumnya hukum wasiat pada 6 perkara yang akan disebutkan. Demikian pula waman quddima liyuqtal. Demikian pula siapa yang sudah dimajukan untuk dibunuh, seperti orang yang akan diqisas. Ya. Jadi kalau sudah terjadi seperti itu, apa yang dia berikan, maka ini posisinya ada 6 hal yang akan disebut. Berikutnya waraqibil bahr hala hayajanihi. Ada orang yang mengarungi lautan di posisi di keadaan badai. Ya, sebab ini mengkhawatirkan. Adapun kalau lautnya dalam keadaan tenang, ini tidak mengkhawatirkan. Demikian pula wan waqa'at taun bi baladihi idza tasala bihimul maut. Demikian pula apabila terjadi taun di negerinya dan kematian sudah susul menyusul. Ya, taun ini adalah penyakit yang mengantar kepada kematian ya, penyakit taun. Iya. Dan semisal dengannya penyakit yang sifatnya tersebar dan cepat membunuhnya. Iya, apabila sudah tersebar dan sudah terjadi banyak kematian, maka ini juga mengkhawatirkan. Hal yang mengkhawatirkan sama. Ya, kalau terjadi keadaan-keadaan seperti ini dan ada pemberian di situ, maka kata Ibnu Qudamah hukmuha hukmul wasiyah fi sittati ahkam. Ya. Hukumnya hukum pemberian orang yang sakit atau di kondisi takut seperti ini hukumnya sama dengan hukum wasiat. Sama dengan hukum apa? Wasiat. Tapi kesamaannya hanya dalam 6 hukum saja. Dalam 6 perkara. Ya. Jadi dari sini kalau kita pahami bab ini, akan tampak nanti ya dari bab bahwa bab ini sebenarnya masih ada keterkaitannya dengan bab hibah sebelumnya. Nah di sini atiyatul marid, pemberian orang yang sakit, itu bentuk dari hibah. Bentuk dari apa? Hibah. Nah di sini beliau terangkan kesamaannya antara hibah yang diberikan oleh orang yang sakit dan wasiat itu pada 6 hal. Dan perbedaannya nanti akan disebut 4 hal oleh Ibnu Qudamah. Perbedaan. Dan 6 hal yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini adalah apa yang beliau teliti dan beliau simpulkan. Tapi mungkin saja ada persamaan yang lain. Demikian pula di perbedaan nanti akan kita terangkan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Iya. Jadi sekali lagi ini pembahasan penting ya, berkaitan dengan bab hibah pelengkap dan juga masih akan berkaitan dengan bab wasiat yang akan datang. Baik, jadi hukumnya hukum wasiat pada 6 perkara. Pada 6 perkara. Nah, hukum pertama, pemberian tidak boleh lebih dari 1/3 dan tidak boleh untuk ahli waris. Iya. Kata Ibnu Qudamah annaha la tajuzu li ajnabiyyin bi ziyadatin ala thuluth wala li warithin bi syai'in illa bi ijazati al-warathah. Kata beliau,
sama pemberian orang yang sakit dan wasiat dalam hukum yang pertama, yaitu wasiat dan pemberian orang yang sakit tidak boleh lebih daripada sepertiga. Iya. Tapi disyaratkan bahwa orang yang diwasiatkan padanya dan orang yang diberi untuknya, dia adalah seorang ajnabi. Maksudnya bukan ahli warisnya. Adapun kalau ahli waris tidak boleh sama sekali mendapat wasiat dan tidak boleh mendapat apa? Pemberian dikala dia sakit. Ingat, pemberian dikala dia apa? Dikala dia sakit. Kecuali kalau ahli waris yang lain mengizinkan. Iya. Ahli waris yang lain mengizinkan. Ya, kalau diizinkan tidak ada masalah ya. Tapi kalau tidak, maka dasarnya Nabi SAW bersabda, la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat bagi siapa? Ahli waris. Iya. Ya, kalau dia ahli waris diwasiatkan, sebelum meninggal misalnya orang yang bersangkutan berkata, ini adalah milikmu, semua dari tanah ini adalah untuk kamu, padahal tanah tersebut adalah hartanya satu-satunya. Atau tanah itu lebih dari sepertiga. Atau tanah itu sepertiga, tapi dia ahli waris, maka tidak boleh dia mengambil tanah tersebut. Kecuali kalau ahli waris yang lainnya mengizinkan. Kalau misalnya pewaris hanya 3 orang bersaudara, kemudian diizinkan untuk salah seorang, ayahnya berpesan, berwasiat untuk salah seorang dari 3. Ya. Kemudian 2 orang saudara yang lainnya membolehkan, tidak ada masalah. Tapi kalau keduanya tidak memperbolehkan, maka tidak ada warisan bagi si ahli waris. Tidak ada wasiat bagi si ahli waris. Bahkan harta warisan harus dibagi secara hukum apa? Hukum waris. Ya. Demikian pula kalau ada pemberian dan ada wasiat. Ada pemberian di masa sakit dan ada wasiat. Maka di pemberian di masa itu tidak boleh lebih daripada apa? Lebih daripada sepertiga. Nah, apa dalilnya? Kata Ibnu Qudamah, 5 ruya narajulan a'taqa sittata mamlukina inda mautihi lam yakul lahu malun ghairuhum fada'a bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fajazza'ahum aslatan fa'ataqa itsnaini wa araqqa arba'an. Sebagaimana yang telah diriwayatkan. Iya. Di sini diriwayatkan bukan artinya haditsnya ada masalah. Ini diringkas oleh Ibnu Qudamah ya. Karena haditsnya di Sahih Muslim dari Imran ibnu Husain. Bahwa seorang lelaki meninggal, ya, dan dia membebaskan 6 orang budaknya ketika dia akan meninggal. Di mana orang ini? Lam yakun lahu malun ghairuhum. Dia tidak memiliki harta selain daripada 6 budak. Jadi hartanya yang dia miliki cuma apa? 6 orang budak saja. Ya, dia bebaskan semuanya. Maka Nabi pun memanggil semua budak itu, lalu dibagi menjadi 3, dikelompokkan 3. Ya, 2 satu kelompok, 2 yang kedua satu kelompok yang kedua, 2 yang ketiga kelompok yang ketiga. Dikelompokkan menjadi 3. Fa'ataqa itsnaini wa araqqa arba'an. Maka beliau pun membebaskan 2 orang budak dan tetap menjadikan 4 orang budak yang lainnya sebagai budak. Jelas ya? Ya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa warisan atau wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan ini tentunya dimaklumi ya, di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata as-sulus was-sulusu katsir. 3 sepertiga, tapi sepertiga itu sudah sangat banyak. Menunjukkan bahwa wasiat tidak boleh lebih daripada apa? Tidak boleh lagi dari sepertiga. Baik. Kalau begitu saya simpulkan di sini, hukum yang pertama yang sama pemberian orang yang sakit dan wasiat adalah pemberian tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan pemberian tidak boleh untuk ahli waris. Ya, tidak boleh untuk ahli waris. Kecuali kalau para pewaris semuanya mengizinkan. Baik. Kemudian yang kedua. As-tsani kata beliau. Nah, yang kedua ini
hukum kedua pemberian kebebasan budak berdasarkan undian jika sepertiga tidak mencukupi seluruh budak. Kata beliau asani al-hurriyatu tujma'u fi ba'dil abid bil Qur'an idan lam yafi thuluth bil jami'i lil khabar. Iya. Kebebasan itu dikumpulkan pada sebagian budak dan diberikan pada sebagian budak dengan cara diundi. Kalau sepertiga tidak mencukupi mereka semuanya. Berdasarkan khabar, berdasarkan hadits yang telah berlalu. Iya. Jadi sudah berlalu ya ketentuan hadits. Wasiat hanya berapa? Wasiat tidak boleh lebih sepertiga. Ini ketentuan. Sekarang ya, seorang membebaskan budaknya, berwasiat untuk membebaskan budaknya. Iya. Dan ternyata budak yang dia miliki itu tidak cukup. Seluruh budak yang dia miliki itu tidak mencukupi untuk wasiat. Seperti hadis Imran tadi, budaknya ada berapa? Ada 6. Sedangkan wasiatnya hanya sepertiga. Maka hanya boleh 2 saja dari budak kita yang dibebaskan. Jadi dari 6, sepertiga berarti berapa? 2. 2 budak saja yang boleh dibebaskan. Karena dia ber-6 dan yang dibebaskan hanya 2. Kalau begitu dari 6 ini siapa yang berhak dibebaskan? Ya. Caranya hukum yang kedua ini hukum yang kedua. Diundi kalau memang tidak mencukupi seluruhnya. Ini maksudnya. Ya, maka boleh untuk diundi. Ya, dan pengundian adalah hukum syar'i ya, diperbolehkan pada hal-hal yang apa? Pada perkara-perkara yang hak di situ sama, semua orang memiliki hak di dalamnya. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Tusta'mal al-qur'atu indal mubahami ladal huquqi minal huquqi aw ladat tazahumi." Ya, Qur'an undian digunakan. Dia terjadi hal yang mubaham, ada hal yang tidak jelas. Atau ketika terjadi tazahum, seperti di sini tazahum. Ya, 6 orang semuanya berhak dibebaskan. Tapi masalahnya jatah pembebasan hanya 2 saja. Karena itu harus diundi. Dan Nabi SAW ketika beliau akan keluar melakukan perjalanan, beliau mengundi antara istri-istrinya. Ya. Semua istri berhak dibawa dalam safar. Karena semuanya punya hak yang sama, maka diundi. Dari undian itulah, ya siapa yang keluar undiannya, maka dia yang paling berhak untuk berangkat. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, hukum yang ketiga, pemberian kebebasan seorang budak yang belum jelas berdasarkan undian. Nah, ini kalau budaknya mubham ya, kata Ibnu Qudamah, annahu idza a'taqa 'abdan ghairu muayyan atau muayyanan fa ashkal ukhrija bil Qur'an. Ya, demikian pula kalau mubham. Dia katakan seorang dari budakku saya bebaskan. Ya, dan ini dia ucapkan ketika dia akan meninggal. Dikatakan seorang dari budakku adalah apa? Saya bebaskan. Budak yang mana? Dia punya 10 budak. Ya. Dia punya 10 budak. Tidak jelas. Maka ini diundi. Demikian pula kalau dia katakan saya bebaskan budakku si Muhammad. Dan dia punya budak 5 orang namanya Muhammad. Ya, maka di sini askal ya. Dia sebut, dia ta'yin. Tetapi iskal karena tidak jelas. Maka caranya dengan dia apa? Diundi. Baik, ini hukum yang ketiga. Hukum yang keempat, kata Ibnu Qudamah, annahu yu'tabaru ar-rabi annahu yu'tabaru khurujuha min ats-thuluts halal maut. Ya, ini hukum yang keempat. Perhitungan pemberian budak dari sepertiga ya harus yang dikeluarkan dari sepertiga yang harus dikeluarkan. Dari sepertiga harta yang dikeluarkan. Nah, jadi ketika ya hukum yang ketiga ini bahwa pembebasan budak tersebut ketika mau dikeluarkan itu yang dihitung adalah dari sepertiga harta. Hartanya kapan?
harta yang dia miliki saat dia apa? Saat dia akan meninggal tersebut, sebelum dia mati. Sebelum dia mati. Nah, baik, diberi contoh ya oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, "Falau a'taqa abdan lama lalahu siwa atau tabarra'a bihi." Kalau dia bebaskan budak dan dia tidak punya harta kecuali budak ini saja. Hanya budak ini hartanya. Ya. Dia wasiatkan untuk dibebaskan misalnya. Nah, atau tabarra'a bihi, atau dia bertabarruk dengannya. Dia berikan budak itu padahal dia tidak punya apa? Budak kecuali itu. Ini boleh atau tidak tadi? Kalau misalnya seperti ini, dia tidak punya harta kecuali satu budak, boleh atau tidak? Tidak boleh, sebab ini sudah lebih dari apa? Sepertiga harta. Ternyata summa malaka indal mauti ya dhi'fa qimatihi. Nah, kemudian ternyata ketika dia akan meninggal, ya ketika atau sebelum dia meninggal, dia punya lagi apa? Tambahan harta. Bi'fai qimatihi, 2 kali lipatnya. Jadi tambah lagi hartanya 2 kali lipat dari harga budak itu. Tadinya hartanya memang seorang budak saja. Anggaplah misalnya budaknya harganya 50 juta. Begitu dia akan meninggal, dia dapat harta 100 juta. Berarti budak di sini masih terhitung dalam berapa? Sepertiga harta. Ya, jadi kalau dia masuk dalam masih sepertiga harta, tabayyana annahu ataqa kulluhu hina i'taqihi. Maka tampak dari sini bahwa seluruhnya dibebaskan. Sebab dia masih terhitung dalam apa? Sepertiga harta. Ketika dia dibebaskan itu, masih dihitung di sepertiga harta orang yang berwasiat atau orang yang bertabarruk, orang yang memberikan pemberian. Nah, wa kana ma kasabahu ba'da dzalika lahu. Ya. Dan apa yang dia kerjakan, ya, atau budak tersebut menghasilkan setelah itu adalah milik dia. Nah, sebab ketika si pemilik berkata pada budak, kamu kalau saya meninggal kamu bebas. Nah, ini kan wasiat ya, mudabbar, diberi wasiat kalau dia meninggal akan apa? Bebas. Dia tidak boleh bebas kalau tidak ada harta kecuali dia. Kalau misalnya budak satu ini masuk dalam sepertiga harta, maka ketika dia meninggal, tuannya meninggal, maka dia dihitung bebas. Karena dia dihitung bebas sudah, hasil apa yang dia kerja, apa yang dia lakukan dari hasil usaha, maka itu menjadi miliknya. Nah, ini yang disebut oleh Ibnu Qudamah ya, wa kana ma kasabahu ba'da dzalika lah. Dan apa yang dia kerjakan setelah itu dihitung menjadi milik dia. Baik. Disebutkan contoh lain dari cabang pembahasan yang hukum keempat ini. Kata Ibnu Qudamah, wa in sara alaihi daynun yastagriquhu lam ya'tik minhu syai' wa la yasihhu tabarru'uhu bihi. Ya. Kata Ibnu Qudamah, andai kata dia memiliki hutang yang menghabiskan wasiat atau pemberian itu, maka tidak ada suatu hal pun yang bebas darinya. Jelas ya? Ya. Karena dimaklumi, akan datang nanti di pembahasan warisan, kalau misalnya ada seorang mayit meninggal, yang paling pertama dilunasi adalah apa? Hutangnya atau mendahulukan wasiatnya? Hutang dulu yang didahulukan. Iya. Hutang dulu yang didahulukan. Nah, walaupun di ayat disebutkan wasiat kemudian hutang, tapi di situ oleh para ulama dikatakan, iya, bukan tertib ya. Nah, bukan tertib. Karena para ulama sepakat bahwa apa? Hutang lebih didahulukan daripada apa? Dari wasiat. Nah, baik sekarang dia berwasiat sepertiga harta atau diberi, ya, pemberian. Nah, ternyata sepertiga ini atau wasiat ini itu tidak cukup menutupi hutangnya. Hutangnya saja sudah menghabiskan seluruh hartanya. Maka kalau terjadi seperti itu, pertama dibayar hutangnya. Karena itu, kalau budak misalnya dibebaskan, ya ternyata hutangnya tidak cukup menutupinya,
termasuk budak itu, maka tidak ada yang bebas dari budak itu. Dan juga tidak boleh diberikan. Nah, sekiranya ini jelas ya. Cabang yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qudamah, ini contoh yang ketiga ya dari hukum yang keempat. Kata beliau, "Wala wasfa bi syai'in falam ya'khudhu al-musa lahu zamanan quyima alaihi waqtal mauti la waqtal akhir." Andai kata misalnya sudah diwasiatkan sesuatu. Orang yang sakit dia berkata, "Ya fulan, ya. Kalau saya meninggal, maka kamu berhak untuk mendapatkan harga sebuah motor." Ya. Dan ternyata dilacak harga sebuah motor ini itu masuk dalam sepertiga harta siapa? Orang yang memberi atau orang yang berwasiat. Baik. Jadi orang yang diwasiati, yang mendapatkan wasiat ini, andai kata dia tidak langsung mengambil, ya, dia undur. Anggaplah misalnya setelah wasiat meninggal orang tersebut, 10 tahun setelah itu baru diambil. Ya. Kemarin ayah kalian berwasiat, dia datangi ahli warisnya. Ayah kalian berwasiat untuk memberi saya harga senilai motor. Sekarang saya ingin mengambil harga itu. Ya, maka dihitung di harga yang mana? Di harga hari itu atau di harga 10 tahun lalu? Ya. Kata Ibnu Qudamah dihitung di harga ketika dia mengambilnya. Apa di harga ketika dia meninggalnya? Jadi dihitung di harga berapa? 10 tahun lalu. Sebab memang wasiatnya ketika apa? Meninggal. Bukan ketika diambil setelah 10 tahun. Atau pada terakhir dia datang itu. Bukan di situ diambilnya. Tapi diambil ketika apa? Orang itu meninggal. Baik, selesai ya hukum yang keempat. Kemudian hukum yang kelima, perhitungan terhadap orang yang diberi. Di hukum yang keempat tadi, perhitungan pemberian budak dari sepertiga harta yang harus dikeluarkan. Maksudnya dari sepertiga harta yang harus dikeluarkan ketika dia apa? Ketika dia meninggal. Ya, ditambah di situ ya, karena itu kaitan dengan pembahasan. Yang keempat, perhitungan pemberian budak, atau yang kelima, perhitungan terhadap orang yang diberi sebagai ahli waris atau bukan sebagai ahli waris. Ya. Kata beliau al-khamis, anna kaunahu warithan yu'tabaru halatal maut fihima. Nah, ini yang kelima. Beda ya dengan yang pertama. Yang pertama itu syarat, tidak boleh dia sebagai apa? Ahli waris. Tapi yang kelima ini dilihat keadaannya. Di waktu itu dia sebagai ahli waris atau tidak. Sebab dimaklumi ada pembahasan hajib ya di pembahasan warisan. Akan datang nanti. Seorang kadang di satu saat dia ketika diwasiatkan dia waktu itu bukan ahli waris. Tapi di saat tertentu dia bisa menjadi ahli waris. Karena yang menghajibnya hilang. Ya, diberi contoh di sini oleh Ibnu Qudamah. Rahimahullah. Kata beliau, ya. Dalam contohnya, kalau a'ta akhahu, andai kata dia memberi saudaranya, wa wassa lahu, dan diwasiatkan untuknya, wala waladalah, dan tidak ada anak untuknya pada waktu itu, wa wulida lahu ibnun, dan tidak ada anak untuknya, dan tidak ada anak untuknya setelah itu. Saya ulang ya. Kalau a'ta akhah, andai kata dia memberi saudaranya, wa wassa lahu, atau dia wasiatkan untuknya, wala walada lahu, dan waktu itu tidak ada anaknya, fa wulida lahu ibnun, kemudian setelah itu lahir untuknya seorang anak, sahhatil atiyah, lahir untuknya, maksudnya untuk siapa? Orang yang diwasiatkan atau orang si pewasiat. Si pewasiat ya. Lahir anak untuk si pewasiat. Sahhatil atiyatu wal wasiyah. Maka pemberian dan wasiat di sini syah. Nah, jelas ya? Sekarang saudara dari orang yang akan meninggal, saudara dari mayit, ya. Dia dapat wasiat atau tidak? Dapat warisan atau tidak? Jawabannya dapat warisan. Kalau apa? Syaratnya apa?
Kalau si mayit tidak punya far'ul waris, tidak punya anak. Jelas ya? Baik, dia dapat warisan. Jadi ketika misalnya dia tidak punya anak, dia tidak dapat warisan. Jadi kalau diwasiatkan pun tidak boleh dia dapat wasiat itu. Sebab dia dihitung sebagai apa? Ahli waris. Tapi ketika si mayit ini punya anak, berarti saudara dari mayit di sini mahjub oleh siapa? Oleh si anak. Berarti dia tidak tergolong kemana? Ke ahli waris. Nah, karena itu Ibnu Qudamah katakan, ya, apa? Atiyah dan wasiatnya syah. Jelas ya? Walaupun ketika diwasiatkan tidak, ketika diwasiatkan, wasiat itu tidak syah. Jadi ketika dia berwasiat, supaya saudaranya, saya beri kamu rumah. Atau wasiatkan kalau saya meninggal, kamu dapat rumah. Ambil rumah saya yang di jalan begini. Dan rumah ini masuk di sepertiga harta. Saudara, dan waktu itu si mayit berwasiat, belum ada anaknya waktu itu. Jelasnya? Belum ada apa? Anaknya. Iya. Jadi wasiat waktu itu syah atau tidak? Tidak syah waktu itu. Tapi yang dihitung bukan waktu itu. Yang dihitung ketika apa? Ketika dia meninggalnya. Ternyata sebelum dia meninggal dia punya anak. Maka di sini wasiat dan pemberian hukumnya syah atau tidak? Menjadi syah. Karena ketika dia meninggal, ya, saudara dari si mayit ini berubah hukumnya. Dia tidak menjadi ahli waris lagi. Karena dia sudah tidak menjadi ahli waris lagi, maka dia berhak untuk mendapatkan pemberian dan apa? Wasiat. Demikian pula kata Ibnu Qudamah, walau kana lahu ibnun famata batalata. Andai kata dia punya anak, ya. Dia punya anak. Jadi kalau ketika dia punya anak, saudaranya ini sudah mahjub ya. Ketika dia mahjub tidak dapat warisan, dia berhak dapat pemberian dan wasiat. Tapi ternyata setelah itu anaknya meninggal. Anak si mayit, si pewaris meninggal. Anak si orang yang memberi warisan meninggal. Anak yang memberi wasiat meninggal. Anak yang memberi wasiat meninggal. Jadi ketika anak orang yang memberi wasiat meninggal, secara otomatis hilang sudah yang menghajabnya. Dan saudara si mayit ini sudah masuk ke dalam golongan ahli waris. Kalau sudah masuk ke dalam golongan ahli waris, dia pindah kepada hukum yang pertama. Ya. Bahwa pemberian dan wasiat tidak syah kepada siapa? Kepada ahli waris. Karena itu kata Ibnu Qudamah, batal sudah wasiat dan pemberiannya. Baik. Jadi selesai ya. Hukum yang kelima. Hukum yang keenam. Ya. Hukum yang keenam, penganggapan, penolakan atau penerimaan ahli waris setelah wafat terjadi. Kata beliau, annahu la yu'tabaru raddul waratha wa ijazatuhum illa ba'dal mauti fihima. Nah, ini hukum yang keberapa? Hukum yang keenam. Ya, bahwa penolakan ahli waris dan pembolehannya itu tidak dianggap kecuali setelah apa? Setelah terjadinya kematian. Ya. Andai kata misalnya seorang berwasiat, si A berwasiat kepada B, wahai B, kalau saya meninggal, rumahku yang di jalan ini milik kamu. Ya. Jelas ya? Dan si B ini adalah ahli warisnya. Ahli waris boleh mewarisi atau tidak? Tak boleh dapat wasiat atau tidak? Tidak. Dan di saat dia masih hidup, ketika dia mengucapkan wasiat ini, A mengucapkan wasiatnya kepada si B, ahli warisnya yang ada waktu itu, ahli warisnya masih ada 3 orang. Ahli warisnya yang ada, semuanya membolehkan. Yang tidak ada masalah, ambil saja. Mereka setuju semuanya. Jelas ya? Maka kata Ibnu Qudamah, ini tidak syah. Nanti pembolehan dianggap, kecuali kalau dia sudah, pembolehan dianggap apabila apa? Si mayit sudah meninggal betulan. Sudah meninggal, ya. Kemudian si B datang misalnya, kemarin si A, dia berwasiat bahwa rumah ini, yang di jalan ini milik saya. Ya. Kemudian ahli waris berkata, ya tidak apa-apa, ambil saja. Ya. Jadi kalau pembolehan datang setelah adanya kematian, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Demikian pula penolakan. Jadi kalau misalnya ketika wasiat tersebut dia ucapkan, ahli warisnya berkata, oh kami tidak rela. Ya.
Tapi setelah si mayit meninggal, ahli waris berkata, oh kita berbuat baik saja, kita turuti saja apa? Keinginan siapa? Si mayit. Nah, maka di sini tidak ada masalah. Jelas ya? Sebab yang dihitung adalah yang mana? Yang dihitung adalah setelah dia meninggal, itu yang dihitung. Nah, ini salah satu pendapat ya di dalam madhab. Dan ada pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang kedua bahwa kalau pembolehan tersebut di masa sakit yang sangat mengkhawatirkan dan ahli warisnya sudah membolehkan, maka ridhonya mereka itu dianggap. Keridhaan mereka dianggap. Nah, baik. Nah ini sebenarnya masalah ini boleh atau tidaknya ini dibangun di atas satu kaidah ya. Apakah kewajiban boleh dikeluarkan sebelum waktunya atau tidak? Boleh dilakukan sebelum waktunya atau tidak? Ya. Dan yang benarnya bahwa hal tersebut dibolehkan apabila sebabnya sudah ada. Karena itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Utsaimin, kalau orang ini memang dia berwasiat atau memberi di sakit yang dikhawatirkan dia mati, ya, di situ maka itu syah, karena sebab sudah ada. Sebab sudah apa? Sudah ada. Baik. Selesai sudah ya? Pembahasan tentang apa? Persamaan wasiat dan pemberian pada 6 hukum. Ya. Setelah menyebutkan persamaan, Ibnu Qudamah menjelaskan perbedaan. Beliau menjelaskan perbedaan. Dan perbedaannya pada 4 hukum. Kata beliau, wa tafariqul wasiyatul 'atiyah fi ahkamin arba'ah. Ya. Kata beliau, dan wasiat itu berbeda dengan pemberian pada 4 hukum. 4 hukum di sini, ya. Maksudnya bukan pembatasan, sebab ada hukum-hukum lain yang berbeda di situ antara wasiat dan pemberian. Nah, ini bisa dipahami ya, kalau kita sudah baca pembahasan hibah, baca pembahasan wasiat, akan bisa kita bedakan hal tersebut. Baik, perbedaan yang pertama dari sisi waktu penunaian. Kata Ibnu Qudamah, ahaduha, yang pertama, annal atiyata tunfadu min hiniha. Falau a'taqa abdan aw a'tahu insanan, sara al-mu'taqu hurran wa malakahu al-mu'ta wa kasbuhu lahu. Walau wassara bihi aw dabbarahu lam yu'taq aw lam yamlikhu al-musa lahu illa ba'da al-maut. Wa ma kasaba aw hadatha fihi min nama'in munfasil fa huwa lil warathah. Ini hukum yang pertama. Hukum yang pertama, kalau perbedaan yang pertama yang membedakan wasiat dan pemberian di dalam hal waktu penunaian. Kalau atiyah itu pemberian itu segera ditunaikan saat diberi. Ya, jadi begitu dia sakit diberi, langsung diperiksa hartanya. Sebulan saya berikan kamu rumah di jalan ini. Ya, diperiksa ternyata rumah ini itu nilainya sedikit. Kalau dihitung dalam hartanya, mungkin hanya 1/10 dari hartanya. Ya, berarti dia syah sebagai pemberian atau tidak? Syah ya, sudah syah. Langsung diambil rumah tersebut, tidak ada masalah. Iya, langsung diambil. Nah, kata Ibnu Qudamah, diberi contoh. Andai kata dia membebaskan budak, maka langsung bebas saat itu. Demikian pula andai kata budak itu dia berikan kepada orang, maka orang yang diberi langsung memiliki budak tersebut. Jelas ya? Saral mu'taq hurran wa malakahul mu'ta. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, itu kalau pemberian ya. Ya, bagaimana kalau wasiat? Kata beliau, wala wassa bihi aw dabbarahu. Andai kata dia berwasiat dengannya. Dia katanya, ya fulan, saya wasiatkan nanti kalau saya meninggal budak ini milik kamu, wasiat. Atau dia katakan kepada budaknya, kamu kalau saya meninggal, kamu bebas. Ini budak mudabbar ya. Iya. Dan mudabbar itu bentuk dari wasiat. Ya kalau terjadi seperti itu, lam yu'taq. Dia tidak dibebaskan. Walam yamlikhul musalahu.
Dan orang yang mendapatkan wasiat itu belum memilikinya. Illa ba'dal maut. Kecuali setelah apa? Setelah meninggal. Karena wasiat nanti berjalan setelah meninggal. Ya. Jadi kalau ini hukumnya wa ma kasaba aw hadatsa fihi min nama'in munfasil fa huwa lil warathah. Jadi kalau budak ini bekerja, menghasilkan, atau pada budak itu ada keuntungan dan dengan bentuk keuntungan yang terpisah, maka seluruh keuntungan itu milik siapa? Milik ahli waris. Karena memang asalnya sebelum si pemberi wasiat meninggal, si budak ini masih masuk di dalam harta pemberi wasiat. Dengan sendirinya masih masuk di dalam harta warisan. Baik, dan ini jelas ya, perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua. Dari sisi penganggapan, penerimaan atau penolakan. Kata beliau, anna al-atiyya ats-tsani anna al-atiyya yu'tabaru qubuluha wa radduha hina wujudiha ka atiyatis sahih. Ya, pemberian dikala dia sakit itu dianggap diterimanya dan ditolaknya. Sama ketika adanya, pada saat adanya itu. Penolakan dan penerimanya langsung dianggap saat adanya. Seperti pemberian orang yang orang yang sahih. Seperti pemberian orang yang sehat. Iya. Jelas ya? Karena memang dari pembahasan hibah kemarin, hibah itu pemberian yang diberikan di posisi masih hidup. Dan dibahasakan di situ oleh para ulama bahwa hibah munajjazah. Hibah itu langsung siap, langsung cash diberikan. Iya, itu hibah. Jelas ya? Jadi dianggap penerimaan atau penolakannya pada saat hal tersebut, iya, pada saat hibah tersebut sudah ada, sudah diberikan hibah itu. Nah, baik. Adapun kalau wasiat, ya. Adapun kalau wasiat, kata Ibnu Qudamah, wal wasiyatu la yu'tabaru qubuluha wa la radduha illa ba'da al-maut, illa ba'da mauti al-musi. Adapun wasiat itu penerimaan dan penolakannya tidak dianggap kecuali setelah meninggalnya siapa? Al-musi. Orang yang diwasiatkan. Jelas ya? Baik. Jadi ini perbedaan yang kedua. Siapa misalnya sudah diberi mobil. Ya. Diberi mobil karena dia sakit. Begitu dia sakit, dia katakan, ini mobil untuk kamu. Hibah atau atiyah, pemberian. Sudah diambil sama dia. Ya. Jelas ya? Diambil. Maka ini mu'tabar, diambil, setelah dia meninggal jangan diganggu-gugat lagi. Sebab asalnya pemberian langsung berjalan. Baik. Tapi kalau misalnya ketika diwasiatkan wahai kalau saya meninggal, saya wasiatkan mobil ini milik kamu. Wasiat. Maka belum boleh mengambil mobil tersebut nanti setelah meninggalnya. Baik, ini perbedaan yang keberapa? Yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga, dari sisi perikatan luzum yang terjadi. Ya. Kata beliau as-salih, annaha taqa lazimah, la yamliku al-mu'ti ar-ruju'a fiha. Wal wasiyatu lahu ar-ruju' fiha mata syaa. Ini perbedaan yang kedua. Kalau hibah itu dia akad apa kemarin? Akad jaiz. Kalau wasiat dia akad apa? Lazim. Kalau hibah dia akad lazim. Kalau wasiat dia akad jaiz. Hibah begitu dia sudah berikan, tidak boleh dia rujuk lagi dari hibahnya. Ya kan? Karena Nabi bersabda, al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. Orang yang kembali rujuk dari hibahnya seperti anjing memakan kembali apa? Muntahnya. Maka haram rujuk dari hibah. Tidak diperbolehkan. Ini akad apa? Akad lazim. Berbeda dengan wasiat. Wasiat itu akad jaiz. Walaupun dia sudah berwasiat, kalau saya meninggal, mobil ini milik kamu.
Ya setelah itu berjalan 2 hari, dia sakit, dia berubah pikiran. Kemarin wasiatnya itu saya batalkan. Ya, tidak ada masalah. Kalau memang wasiat, akadnya akad apa? Akad jaiz, boleh dibatalkan. Walaupun tanpa seizin pihak yang lainnya. Ini perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat, kata beliau ar-rabi' ayyabda bil awwali fal awwali minha. Idza dhaqa thuluth an jami'iha. Dia mulai dari yang awal, kemudian yang awal setelahnya. Apabila sepertiganya itu sempit dari seluruhnya. Iya. Baik. Andai kata misalnya si orang yang sakit ini dia memberi. Ya. Dia beri kepada 3 orang. Dia katakan beri fulan 5 juta, fulan 5 juta, fulan 5 juta. Jelas ya? Ternyata secara diperiksa, harta si mayit ini cuma 15 juta. Cuma berapa? 15 juta. Baik. Atau kita cari pecahan ya, biar kita cari yang pas. Jangan dihitung pecah. Anggaplah si mayit berkata kepada 3 orang. Kamu fulan A, saya beri 6 juta. B 6 juta. C berapa? 6 juta. Setelah diperiksa, harta si mayit ini cuma 18 juta saja. Maka yang boleh dikeluarkan hanya berapa? 6 juta saja, sepertiga. Baik. Siapa yang diberi dari 3 orang? Ya, di sini perbedaannya antara pemberian dan siapa? Wasiat. Kalau dia akadnya pemberian, yang diberi adalah orang yang pertama saja. Kedua dan ketiga tidak dapat apa-apa. Sebab dia memang bilang, saya beri kepada si fulan yang pertama, yang kedua diberi kepada apa? Si B, yang ketiga diberi kepada si C. Jadi dimulai dari apa? Yang diberi pertama. Berbeda dengan wasiat. Ya, saya wasiatkan untuk si fulan 6 juta, untuk si fulan 6 juta, untuk si fulan 6 juta. Ternyata hartanya cuma 18 juta, wasiat hanya boleh dikeluarkan 6 juta saja. Maka di sini wasiat dibagi 3. Setiap orang dapat 2 juta. Dibagi rata. Jelas ya? Tapi kalau pemberian tidak. Yang dapat cuma apa? Orang yang paling pertama. Sebab dia yang paling duluan diberi. Yang paling berhak untuk mendapatkannya. Sesuai dengan urutan. Nah, ini perbedaannya. Kata beliau, ayyubda dimulai bil awwali fal awwal. Dari yang pertama. Kemudian yang pertama setelahnya minha. Idza dhaqa thuluth an jami'iha. Apabila sepertiga tidak bisa menunaikan seluruhnya. Wal wasiyatu yusawwa bainal awwali wal akhir minha. Adapun wasiat disamakan antara yang awal dan yang akhir darinya. Iya. Kemudian kata beliau, wa yadkhulun naqsu ala kulli wahidin minhum biqadri wasiyatihi sawa'un kana fiha ifkun aw lam yakun. Maka akan masuk kekurangan pada wasiat itu. Ini wasiat ya, akan masuk kekurangan pada bagiannya. Karena tadi diwasiatkan setiap orang dapat 6 juta, ternyata ya untuk 3 orang ini hanya bisa mendapatkan 6 juta semuanya, maka mereka hanya mendapatkan 2 saja. Berarti kurang berapa juta? Kurang 4. Setiap orang kurang haknya. Sawa'un kana fiha itqun aw lam yakun. Apakah di dalamnya ada pembebasan ataupun tidak? Ya. Jadi maksudnya hak di dalam hal itu sama, semuanya mengandung kekurangan. Boleh berkurang. Wa kadzalika al-hukmu fil ataya idza waqa'at duf'atan wahida. Nah, itu tadi pemberian, kalau pemberiannya dikatakan apa? Saya berikan untuk si fulan dan si fulan dan si fulan berapa? Secara berurut. Yang pertama si fulan, yang kedua si fulan. Itu berurut ya. Tapi kalau pemberiannya dia katakan, kamu 3 orang dapat berapa? 6 juta. Pemberian. Atau kamu 3 orang? Ya. Kalian 3 orang, setiap dari kalian dapat berapa? 6 juta. Ini pemberian sekaligus. Untuk 3 orang. Maka ini sama dengan wasiat. Sebab memang konteksnya dia diberi apa? Diberi sekaligus. Iya. Jadi kalau diberi sekaligus untuk 3 orang, ya jelas. Bersyirikat 3 orang pada apa? 6 juta. Ya. Jadi kalau dia bersyirikat harus dibagi 3. Nah, baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang apa? Pemberian orang yang sakit. Dan Ibnu Qudamah di sini hanya menyebutkan 4 perbedaannya antara apa? Antara wasiat dan apa? Atiyah.
antara wasiat dan pemberian. Nah, ada perbedaan yang lain. Ya, kalau wasiat itu syah bagi siapa yang masih di dalam kandungan. Ya. Sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Kalau pemberian tidak syah. Kalau pemberian tidak syah. Kemudian perbedaan yang kedua, budak yang mudabbar itu hanya syah di dalam wasiat. Kalau pemberian tidak. Kalau pemberian tidak. Kalau dia berkata engkau, kalau saya meninggal, kamu bebas, maka itu harus bermakna wasiat. Tidak boleh diartikan kepada apa? Kepada pemberian. Ya. Kemudian pemberian itu khusus berkaitan dengan harta. Khusus berkaitan dengan apa? Harta. Adapun wasiat, dia bisa berkaitan dengan harta dan bisa berkaitan dengan hak-hak. Ya. Kalau wasiat saya berikan mobil, rumah, harta kaitannya. Tapi itu kalau pemberian ya, kalau pemberian saya beri rumah, mobil. Tapi kalau wasiat boleh saja dikatakan ini kalau saya meninggal, manfaat rumah ini adalah milik kamu. Dia hanya memberikan apa? Manfaatnya saja. Itu boleh ya dalam wasiat. Baik. Dan akan datang ya bahwa wasiat ini syah dari orang yang dihajar. Kalau dia masjur, dihajar karena safih, karena gurama, wasiat syah. Tapi pemberian tidak. Kalau dia sudah dihajar hartanya, tidak boleh dia memberi. Tidak boleh dia apa? Tidak boleh dia memberi. Baik, itu beberapa perbedaan dan sebenarnya masih ada perbedaan-perbedaan lain.